Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang di Sping Mind Channel, tempat kamu merubah pola pikir menuju kesuksesan tanpa batas. 7 faktor terlarang dalam psikologi penjualan part 1. 1. Kemalasan. Faktor ini biasa dipakai sebab kebanyakan orang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang praktis, tanpa melakukan banyak usaha. Pasti mengasyikan, bukan? Jika kita bisa bersantai di rumah, nonton televisi seharian, namun uang secara ajaib bisa masuk ke rekening kita, hehehe. Contoh, produk WhatsApp Gateway, mau broadcast WhatsApp kamu sampai ke lebih dari 1.500 nomor hanya dengan sekali klik. Kamu pasti tahu kalau WhatsApp pasti dibuka oleh orang yang menerima chat daripada email. Tapi mengirim chat ke ratusan nomor atau bahkan ribuan nomor pasti menyita waktu, bukan? Sebab kamu harus menyimpan nomornya satu persatu. Mau jempol kamu menderita gara-gara ini, hehehe. Apalagi kalau kamu memasukkan nama penerima di tiap chat agar lebih pribadi. Ini akan seperti mimpi buruk, bukan? Kamu harus mengedit satu persatu chatnya sampai ratusan kali. Nah, bagaimana jika kamu bisa mengirimkannya cuma dengan sekali klik saja? Chat akan terkirim cuma sekali klik, dan tiap chat menyertakan nama sesuai dengan nama penerima supaya lebih terlihat pribadi. Untuk lebih jelasnya bisa hubungi aku ya. 2. Keserakahan atau grit. Faktor ini sudah biasa kamu jumpai di kehidupan sehari-hari. Namun walaupun begitu, faktor ini masih saja efektif dipakai. Biasanya memakai hadiah atau bonus sebagai pemikatnya. Tidak dapat terelakkan kalau kebanyakan dari kita beroperasi dalam sistem AUBA. Atau apa untungnya buat aku saat seorang menjajakan sesuatu kepada kita? Kalau berhubungan soal uang, konsumen tidak akan peduli kepada apa yang kita tawarkan. Sebelum mereka tahu apa untungnya buat mereka, kalau mereka menerima apa yang kamu tawarkan. Banyak pula orang yang tertipu sebab faktor ini. Mereka kehilangan logikanya disebabkan emosi serakah ini. Salah satu contoh adalah mereka korban money game, yang menjanjikan banyak uang kalau mengikuti programnya. Pastinya ini cuma pemikat, sedangkan baik dan buruknya tergantung siapa yang memakainya, hehehe. Contoh, produk bingkisan tabungan. Dapatkan logam mulia 25 gram secara gratis dan tanpa diundi, hanya dengan membuka tabungan di bank XXX Bintang. Bintang adalah syarat dan ketentuan berlakunya, ditulis kecil-kecil. Contoh lain, produk WhatsApp Gateway atau iklan afiliat. Bonus tambahan berupa 3.000 nomor yang bisa Anda pakai, dan sudah diseleksi berdasarkan provider dan kotanya. Bukan cuma itu, aku juga akan ajarkan bagaimana membuat chat yang bisa mendatangkan keuntungan buat bisnis kamu. Bonus ini cuma bisa kamu dapatkan kalau bergabung lewat link berikut. Untuk informasi lebih jelas bisa hubungi aku. Faktor ini pula sering dipakai oleh pemain money game dalam memikat korbannya. Dengan iming-iming pendapatan pasif income yang tinggi melebihi bunga deposito bank. Dalam melancarkan aksinya, mereka pemain money game juga mengkombinasikan faktor kemalasan dengan faktor ini. Cuma duduk manis di rumah, kamu akan mendapatkan uang per bulan, yang bunganya jauh lebih tinggi dari bunga bank.
serta dengan adanya iming-iming uang tambahan. Kalau ada yang mau daftar di bawah link dia, menjadikan semakin banyak korban berjatuhan. Dan hal ini sudah sering kali terjadi di Indonesia, namun tetap saja banyak orang yang tidak jera. 3. Figur otoritas. Kita lebih meyakini opini orang yang kita anggap ahli, ataupun orang yang kita hormati. Seorang yang merasa dirinya religius akan mematuhi dan meyakini apa ucapan tokoh agamanya, walaupun apa yang diucapkan tokoh tersebut kadang tidak dipahami akal, dan bisa memunculkan perselisihan dengan pemeluk agama lain. Fans fanatik seorang selebriti akan mengikuti saran yang diucapkan oleh selebriti tersebut. Jika membahas ini aku jadi teringat studi case soal pemakaian faktor ini. Dulu saat televisi swasta masih ada 2 di Indonesia serta iklan masih jarang. Ada iklan obat batuk yang memakai dokter, lengkap dengan stetoskopnya, dan menganjurkan obat batuk tersebut. Hasil penjualannya naik dibandingkan sebelumnya. Padahal orang tadi cuma aktor yang memakai baju putih dan stetoskop, hehehe. Oleh sebab itulah beberapa perusahaan bekerja sama dengan artis atau public figure lainnya untuk memasarkan produknya. Pasti kamu percaya kalau seorang dokter spesialis yang ternama serta terkenal dengan integritasnya merekomendasikan suatu produk, kamu setujukan. Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki kemampuan sebagai figur otoritas, namun mau memakai faktor ini? Ya pastinya kamu bisa menggandeng orang yang mempunyai pengaruh untuk memasarkan produk kamu, atau paling tidak memberikan review atas produk kamu. Orang yang memiliki pengaruh bukan hanya artis, namun bisa juga orang yang memiliki penggemar banyak. Kalau di Facebook maka orang ini biasanya memberikan share yang berguna, serta banyak orang yang menggemarinya. Contoh, produk tools internet marketing. Mr. X, Mr. Y, Mr. Z sudah memakai tool ini. Serta mereka sepakat jika tool ini bisa mempercepat mereka mendapatkan keuntungan. Tentu saja kamu pun mau seperti mereka kan? Faktor ini pula sering dipakai oleh pebisnis yang baru saja memulai atau startup bisnis untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Ayo dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan semangat upload video motivasi terbaru dengan cara like, comment, share, dan subscribe.